Baik, kita ketemu lagi. Video kali ini kita akan mencoba untuk mendemokan komunikasi real time antara PLC Siemens S7 1500 dengan web real time yang menggunakan WebSocket. Ya. Baik, langsung kita mulai. Untuk PLC-nya kita masih tetap ya menggunakan PLC SIM ya. Bagaimana nanti penggunaan PLC SIM? PLC SIM Advance ini ya, sebagai simulator dari PLC. Nah, silakan dilihat di video yang lain. Oke. Di sini kita akan mengaktifkan dulu PLC SIM Advance ya. Kemudian adapun skenarionya nanti adalah seperti ini ya. Adapun skenarionya adalah seperti ini. Jadi nanti akan kita coba komunikasi PLC SIM ini dengan WebSocket yang ada di Raspberry yang kita pakai sebagai server. Di mana di Raspberry sendiri nanti ada web server untuk webnya sendiri ya, untuk tempat webnya. Kemudian ada aplikasi backend untuk WebSocket server ya. Kemudian ada aplikasi WebSocket client sebagai penghubung ya, penghubung antara WebSocket dengan Modbus TCP. Di sini nanti aplikasinya ini adalah Modbus TCP client. Karena yang akan kita pakai di sini adalah yang ada di PLC Siemens adalah Modbus server. Dan ini sudah kita aktifkan, kemudian kita buka dulu aplikasinya yang ada di tiap portal. Kita buka ini di Modbus TCP server ya, kita open. Nanti kita akan menguji coba dengan menuliskan data ya pada alamat ini ya, pada alamat register yang sudah disediakan di PLC dan juga akan membaca itu ya. Nah, nanti kita ini programnya sudah kita buat ya. Nanti untuk setting atau setup pada PLC Siemens bisa dilihat di video yang lain yang berkaitan dengan Modbus TCP server. Jadi kita menggunakan function block ini ya, Modbus server ya. Kemudian di sini kita menggunakan ini ya. Nah, ini nanti sebagai penampung datanya ya. Nah, di sini untuk settingnya ya, setting dari ini apa, Modbusnya. Bisa dilihat di video yang lain di channel YouTube ini ya untuk komunikasi Modbus server di PLC Siemens S7 1500 ya. Kemudian kita akan ini dulu ya, mendownload dulu ya. Mendownload dulu ke PLC SIM Advance ini ya dari
dari aplikasi yang kita buat ini ya di Modbus server ini ya. Oke, kita compile dulu ya. Kita compile dulu. Oke, setelah kita compile, kita download ke sini ya, ke PLC SIM Advance V5. Ini yang kita pakai sebagai seolah-olah di sini adalah sebagai PLC-nya gitu ya. Oke ya. Kemudian kita online kan ya. Apakah sudah ya, sudah ini ya, sudah terkoneksi ya. Nah, di sini ada kode yang bisa kita lihat. Di sini adalah 7002, di mana ini menandakan bahwa Modbus TCP belum terhubung ya. Nah, belum terhubung dengan ini ya, dengan PLC-nya ya. Nah, sebelum ini kita harus buka dulu ininya dulu apa? Ini. Kita buka dulu WebSocket server ya. Nah, WebSocket server ini jalan di Raspberry. Maka kita pergunakan ini apa? Putih. Kita buka dari sini ya. Kita masuk dulu, login dulu ke servernya. Oke, di sini kita sudah. Kemudian kita jalankan untuk WebSocket server ya. Untuk pengetahuan WebSocket bisa dilihat di video yang lain di channel YouTube ini ya. WebSocket server ya. Kita jalankan ini dulu ya. Oke. Kemudian kita juga buka dulu klien yang ini apa? Yang digunakan sebagai UI UX-nya ini. UI UX-nya dari aplikasi ini ya, sistem ini. Ada di web servernya Raspberry pada alamat 192.168.135 ya. Nah, ini alamatnya ada di Miniska Data sini ya. Dan di sini langsung terkoneksi ya. Langsung terkoneksi dengan web server tadi. Dengan WebSocket server maksudnya. Langsung terkoneksi dengan WebSocket server ya. Nah, ini client connected, ini adalah ini ya. Nah, sekarang di sini kalau kita jalankan belum ini ya. Belum memperlihatkan adanya ini ya, pertukaran data ke PLC-nya. Nah, ini selanjutnya kita aktifkan dulu jembatannya. Jembatan yang menghubungkan antara WebSocket dengan Modbus-nya ya. Kita juga tetap menjalankannya di ini ya, Raspberry ya. Kita jalankan dulu WebSocket client ya. Over Modbus TCP. Nah, ini. Nah, ini terkoneksi ya. Nah, terkoneksinya kemana ini? Ke 47. 47 itu adalah alamat PLC SIM. Artinya Modbus ini terkoneksi ke PLC. Kita lihat di tiap portalnya.
Nah, kodenya sudah beda, yaitu 7006. Artinya ini sudah terkoneksi dengan Modbus kliennya. Nah, gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba monitoring ya. Kita monitoring dan kita coba read write ya pada alamat ini ya. Alamatnya ini ya, di mana register data 0 sampai ke data 7 ini adalah nih data dari switch ya, data dari switch. Data dari switch ini nanti ada di ini. Ada di data 0 sampai data 7. Kemudian data 8 sampai data 15 ini ada data pada slider ini ya. Kita coba seolah-olah ini adalah pengaturan analognya ya. Kita menggunakan ini. Kemudian untuk pembacaan sensornya ya. Untuk pembacaan sensornya alamatnya ada di 16, 17, 18 di sini. Nah, itu. Mungkin kita uji coba dulu ya. Nah, kita uji coba dulu. Ini kita buat ini ya supaya cukup. Nah, ini kita buat dulu ya. Nah, ini kita uji coba dulu untuk menampilkan data secara real time jika data sensor ya, seolah-olah di sini adalah data sensor. Nanti pada alamat data 16 ini adalah untuk temperatur, kemudian data 17 adalah humidity, dan data 18 adalah data pressure. Nah, kalau kita isikan maka di sini akan terjadi perubahan. Nah, di sini tidak hanya dalam bentuk gauk ya untuk mendisplaykan, ini juga dalam bentuk ini apa? Chart ya. Nah, ini kita coba memberikan nilainya. Sekarang kita berikan nilai di temperaturnya. Nah, di temperatur kita berikan nilai, misalkan suhunya adalah 27 derajat, berarti di 270 ya. Karena di sini nanti di programnya ini kita bagi 10 ya. Oke, 27 derajat ya. Nah, ini berarti kita sudah bisa menghubungkan antara PLC-nya dengan ini ya, dengan web ya, web untuk memonitoring ya, memonitoring ini ya. Kemudian kita coba buat untuk yang humidity-nya, misalkan nilainya adalah 84,8 misalkan ya, 84,8 ya persen. Nah ini, oke, udah langsung otomatis ya, langsung didisplaykan ya. Untuk pressure-nya kita buat ini dulu aja, misalkan yang pertama adalah 9.790 gini ya. Nah, di sini. Nah, ini. Oke ya, ini di sini sudah kita coba ya untuk menuliskan di sini. Nah, sekarang kita akan coba ini apa? Switch-nya ya. Switch secara real time-nya apakah nanti ada perubahan pada data register mulai data 0 sampai data 7. Kita coba on-kan semuanya. Nah, itu satu-satu gitu ya. Nah, nilainya 1 ya. Nah, di sini. 1 semua ya. Nah, ya kita nolkan kembali. Oke ya. Nah, ini udah 0. Nah, ini ya. Sekarang kita coba untuk slidernya. Slider itu dari alamat data 8 sampai data 15.
Kita coba untuk data 8 dulu. Ini alamat slider data 8 di 764. Nah, ini 764. Nah, ini. Misalkan di sini nilai slider kita setting dari sini. Misalkan di PLC-nya ada setup untuk nilainya, misalkan setup dari HMI misalkan. Nah, di sini kita coba untuk alamat data berapa ini? Ini 8, 9, 10, 11, 11 ya. Nah, 11 ini ya. 11 kita kasih misalkan nilainya 750 ya. 750 ya. Nah, di sini kita lihat di sini 750 ya. Oke, kita buat yang di bawahnya. Nanti yang slider 5 ya. Di slider 5 kita isikan misalkan berapa? 640 misalkan. 640 kita kirim datanya. Nah, ini 640 ya. Oke, mungkin kita juga pengen ubah ini ya. Pengen ubah juga nilai chartnya ya. Kita coba ubah di sini menjadi tekanannya kita naikkan 10.975 misalkan. Nah, ini kita ini naik ya, nih yang hijau ini nilainya ini ya 10.000 ya. 10.000. Nah, ini dibagi 10 berarti ada di 1097 ya. Nah, di sini ya. Ini 1000. Oke. Kemudian kita coba humidity-nya kita ubah ya. Kita ubah di nilai berapa? 90 ya, 90%. Nah, 90% ya. 90% ini naik ya. Nah, ini 90%. Naik di 90%. Oke. Nah, nilainya ada di sini ya. Nilai temperatur kita biarkan aja dulu. Nah, seperti itu. Baik ya, di sini kita sudah berhasil membuat kontrol dan monitoring ya dari web yang menggunakan protokol WebSocket ke PLC ya, PLC Siemens S7 1500 secara real time ya. Jadi kita sudah berhasil untuk menampilkan dan mengontrol ya dari web real time yang menggunakan WebSocket. Demikian mungkin demo video kali ini. Semoga memberikan inspirasi bagi teman-teman sekalian yang ini ya, yang bekerjanya di ruang lingkup mengenai automation, dan semoga memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa pantau terus channel YouTube Adianto Daring ini untuk mengupdate video-video baru selanjutnya. Terima kasih.